Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, qala Allahu ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala idzan wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal khasirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma butuh puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji masalah akidah, yang pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Az-Zainu dengan judul kitabnya Al-Firqatul Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah Al-Mansurah Ta'ifah Al-Mansurah. Hadirin Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin Allah, menurut agama kita, ya, tuntunan ajaran Islam bahwa hanya amal yang dilandasi dengan tauhid, amal yang dilandasi dengan tauhid itu yang diterima. Apa tadi? Amal-amal dalam agama Islam yang diterima hanya kalau berdasarkan tauhid, mengesahkan Allah. Oleh karenanya masalah akidah, masalah tauhid ini perkara yang fundamen, perkara yang mendasar, yang paling asas dalam agama kita. Sehingga orang muslim yang akhir ucapan la ilaha illallah itu kemudian dijamin, ya, bisa masuk surga. Man kalami akhiril la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapan dalam hidupnya itu la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Namun ironi, ya, sungguh ironi, umat Islam pada umumnya secara umum masih belum memahami tauhid dengan benar, belum memahami masalah akidah dengan benar. Ini latar belakangnya, ya. Para ulama banyak menyoroti atau penyakit umat Islam di berbagai belahan bumi masih lemah
dalam hal akidah. Masih lemah pengajaran-pengajaran akidah itu di sekolah-sekolah, porsi perhatian waktunya masih belum memadai. Dan ada kecenderungan juga umat itu kurang suka dengan pelajaran tauhid, kurang suka dengan pelajaran akidah. Terbukti dengan banyaknya pertanyaan yang muncul itu seputar hukum fikih daripada pertanyaan seputar akidah. Ada juga mayoritas umat lebih menghendaki, kata beliau, status quo, mempertahankan apa yang ada, yang celakanya apa yang ada itu kita pahami asal usul dari agama di Nusantara ini animisme, dinamisme. Maka menjadi persoalan kalau yang dipertahankan itu yang klinik, yang berhubungan dengan mistik, khurafat, takhayul, yang tentunya itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Oleh karenanya PR terberat masalah hifdzuddin, menjaga agama Allah ini dengan fokus dakwah tauhid, dakwah mengesahkan Allah, fokus. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus tiap-tiap umat seorang rasul, yang rasul itu fokus tujuan dakwahnya apa? Tujuan dakwahnya apa? Ani ibudullah, sembahlah Allah semata, itu namanya isbat dalam rukun la ilaha illallah. Wajtanibut taghut, dan buang, ya, jauhi, singkirkan sembahan-sembahan tauhid itu, sembahan selain Allah. Ini nafi, menafikan la ilaha, la-nya di situ membuang semua sembahan-sembahan selain Allah. Kemudian illallah, isbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diibadai. Maka dakwah tauhid ini, dakwah para rasul sama. Serunya yang dituju ibadah itu sama setiap rasul. Hanya yang berbeda cara ibadahnya. Tiap rasul ada perbedaan. Sehingga saat ini umat di akhir zaman ini tidak ada yang paling prioritas berdakwah itu selain tauhid, akidah ini. Bukan yang lain tidak penting, tetapi mana yang paling penting? Ya, apa yang paling penting? Akidah. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, tadi di awal, ya, tidak ada guna-gunanya amal ibadah itu dilakukan seorang hamba bila tidak didasari dengan tauhid. Bila tidak didasari dengan tauhid, cuma, ya. Fenomena juga kita dapati, kebanyakan orang nih, masalah nih sudah disebut di Quran karakter jahiliyahnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Santri diam. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ini kalau di zaman
Nabi, karakter jahiliyah ini sudah ada dan sampai saat ini pun terus ada. Apa itu bentuknya? Manusia, kamu ikuti. Ayo ikuti apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Apa yang diturunkan Rasul, Sunnah, hadis. Mereka jawab apa? Mereka akan menjawab, cukup untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Jadi ngikutin orang tuanya. Sekalipun mereka itu nenek moyang tidak mendapat petunjuk dan tidak mengetahui apa-apa, tetap loh karakternya, walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a, enggak ngerti, jahiliyah dia. Sering kalau ada peristiwa disandarkannya apa? Itu udah dari dulu begitu, dari mbahmu dulu ya, ikuti saja. Katanya kila wakola, cari nimbai. Harus sampai kepada Nabi. Kalau akhirnya berhenti kepada nenek moyang, yang moyang itu tidak mendapat petunjuk, kata Allah di sini. Petunjuk hidayah, Al-Qur'annya mana? Kan disuruh mengikuti Al-Qur'an. Ayat surat apa? Ayat berapa? Kalau punya pendapat, kalau punya pemikiran, konsep, mana dalil yang mendukung. Kalau disuruh mengikuti Rasul, jangan dibantah, ya, dibantah dengan pendapat manusia, ya. Maka keterbukaan dan semakin maraknya kehidupan beragama saat ini ya kita syukuri. Hanya saja yang harus dimaklumi adalah marak beragama ini enggak hanya sekedar euforia, hasiah di sini istilahnya, catatan pinggir. Maka para dai harus juga menggarap lahan subur dakwah ini dengan kerja dakwah yang tak kepalang tanggung. Jadi harus berani, ya, inilah perlunya as-saja'ah sebagai dai yang resikonya sangat tinggi. Beliau perintahkan di sini berani membongkar tradisi, sistem yang sudah ada apabila bertentangan dengan tauhid nih, Din. Harus berani menyampaikan tauhid kepada umat dengan segala resikonya. Seperti itulah Rasulullah mencontohkan dalam dakwah beliau di periode Mekah terutama. Semua yang turun perintah-perintah untuk bertauhid, perintah untuk akidah, penguatan akidah, keimanan. Baru kemudian dilanjutkan dengan Islam kafah atau dakwah secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafah. Maka dengan tauhid umat itu menjadi kokoh. Diumpamakan orang yang bersandar kepada selain Allah itu seperti apa? Bersandar di sarang laba al-ankabut. Dia indah susunannya tetapi rapuh, kekuatannya tidak ada. Bersandar kepada bangku ini, kursinya lapuk, jatuhlah orangnya. Bersandar kepada tembok, suatu saat masanya tiba roboh pula.
Maka yang hakiki bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala itulah tauhid. Sering kemudian dinasihatkan bahwa sebelum menceritakan keluh kesahmu kepada manusia yang punya masalah, orang yang sedang diuji dengan masalah, diperintahkan untuk menceritakan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah akan menunjuki kalau penyakit, sudah bertanya kepada Allah bagaimana cara berobatnya yang medis, bagaimana cara berobatnya kalau bukan penyakit medis. Nanti Allah akan memberikan ilham, petunjuknya, bimbingannya, kamu ke sini. Tapi harus diawali dengan bertanya dulu, berkeluh kesah, curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu hubungan orang yang bertauhid dengan Rabb-nya. Mesra, akrab, ya. Apapun Allah dulu, baru menunggu bimbingan dari Allah dalam memutuskan. Detik demi detik itu isinya apa? Mengambil keputusan. Bahkan terjadi terus konflik, tarik menarik, bisikan malaikat dan bisikan syaitan, jin korin dan malaikat yang membisiki di hati manusia apa yang mau dilakukan, mau memutuskan amalan apa, baikkah atau burukkah. Nah ini, hadirin Allah, dakwah tauhid ini berat, ya. Menjadi orang muwahhid sangatlah berat. Orang bertauhid, orang yang merdeka hakiki, ya, dia tidak takut kepada siapapun. Atau anak-anak nih, karena pengajaran akidah lemah, mati lampu anak-anak kecil, bukan kecil juga kadang-kadang sudah SD, takut dengan apa? Kegelapan. Atau dalam bepergian, apa yang terjadi ketika melewati pemakaman, kuburan, anak-anak cenderung apa? Takut, ngeri, iya kan? Tangan kanan. Ada yang lewat kuburan berani, takut kau. Haro, SMP, berani. Memangnya kuburan kenapa ditakuti? Rafa, gimana kau lewat kuburan? Kau takut gak? Takut. Kenapa takut? Ada mayat di situ, ada orang mati di situ, dimakamkan di situ, takut. Namanya juga orang udah mati. Iya kan? Mati artinya tidak bisa ngapa-ngapain lagi, tidak bisa berjalan, Jib. Masa takut? Taruh di kuburan. Malam-malam berani gak, Jib? Gimana? Ini masih mengindikasikan gagal pendidikan akidah. Mati lampu takut. Ada keluarganya meninggal, takut. Di rumah dulu mbah itu meninggal di sini. Ngeri ya, kamarnya takut. Barang-barang warisan. Ini punya mbah dulu sarungnya, ini punya bajunya mbah, takut orangnya udah mati, udah nggak mau pakai. Ngapain begitu? Menandakan apa? Akidahnya masih lemah. Takut kegelapan, takut yang keliru ya. Kita hanya takut kepada Allah dan semua makhluk ada dalam genggaman Allah. Sehingga ketika kita berlindung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yakin, mantap, dengan penjagaan Allah selesai. Ya, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Itu Allah lindungi juga itu. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah. Itu semua cukup. Atau langsung Al-Fatihah ayat kursi. Silahkan.
Para santri harus ditanamkan B. Itu yang kemudian senjatanya. Itu yang harus dibaca menjadi apa? Pegangan sebagai orang beriman, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, PR ya, berat masalah pembelajaran akidah, pembelajaran tauhid ini Mbak Nansima nih. Berangkat pagi-pagi, guru pai. Itu tadi latar belakang masalah, bisa dibuat skripsi tentang pengembangan model pembelajaran akidah. Bagaimana caranya? Mungkin juga diusulkan bahwa perhatian bahwa waktu apa namanya itu di kurikulum itu jumlah JPL-nya itu diperbanyak, dan kurikulum di rumah tangga juga masalah akidah itu ada. Kurikulum di masyarakat juga taklim ini juga harus lebih ditingkatkan tentang kajian-kajian akidah. Sehingga beliau ini penulis Syekh Muhammad ini yang mau punya anak, Habib Rushdie punya anak, boleh dikasih nama ini Muhammad Jamil Az-Zainu, boleh juga. Ya, Jib, Muhammad Jamil Az-Zainu, beliau ini ulama yang mengarang kitab ini. Apa kitabnya? Terjemahannya Jalan Golongan yang Selamat, Minhaj Al-Firqatun Najiyah Ta'ifah Al-Mansurah. Baik, kita mulai masuk. Itu tadi baru mukadimah, latar belakang. Simpulannya masih sangat kurang pembelajaran akidah di umat ini. Sehingga kalau Abi Diki sebagai tabib ya, guru itu ini juga kekeliruan ya, bahwa yang tahu masalah umat itu ustadznya, dai-nya gitu kan, karena dia yang mendalami. Tapi seringnya ustadznya dipasung dengan tema ya, diatur oleh panitia, diundang untuk mengisi tabligh akbar atau kajian temanya ini. Harusnya ulamanya, ustadznya itu yang menawarkan, atau memang saya mau mengajarkan ini berdasarkan memang di sini banyak kesyirikan misalnya. Di sini banyak yang belum paham masalah tauhid. Ya. Jadi payah ya Abi Diki ya, kebalik-balik. Dai-nya juga tidak tegas, mengikuti selera pasar, ini masalah. Kalau nggak lucu-lucu, kalau nggak sesuai dengan maunya masyarakat, nanti nggak laku, nggak dipanggil lagi. Dan pasti memang dakwah tauhid ini akan menyasar orang-orang yang musyrik ya, orang-orang yang khurafat, ini orang-orang yang senangannya takhayul, dia tidak terima ya, yang lawan itu ya. Kalau hanya anjuran untuk berakhlak mulia dalam kitab ini disampaikan, ya iya, suruh apa ini amar ma'ruf itu ya ringan, beramal ma'ruf itu ringan. Yang berat apa? Nahi mungkar. Maka karakter golongan selamat ini terus diantaranya apa? Nahi mungkar, ciri khasnya nanti ketemu. Itu PDF-nya sudah ketemu, bisa dibaca juga. Hadirin Allah, bagian pertama Firqatun Najiyah ini siapa mereka? Manhum ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah perintahkan untuk iktisam, berpegang teguh
dengan tali. Tali di sini maksudnya tauhid, ya la ilaha illallah, dengan agama ini. Ukhuwah imaniyah. Gitu. Ukhuwah apa? Berdasarkan kesamaan iman. Bukan suku, bukan apa ras, bangsa. Sama saja orang Palestina dengan orang Indonesia di hadapan Allah. Bahkan Habib dengan tidak Habib sebetulnya yang membedakan illa taqwa, kecuali takwa. Yang membedakannya itu Arab dan tidak Arab, ajam non ajam. Yang membedakan sebetulnya takwa. Maka banyak kemudian ibadah itu tujuannya supaya la'alakum tatakun, tidak pada posisi menjadi kelompok atas nama kelompok A, kelompok B. Tidak, sifat-sifat banyak yang kemudian ada pada setiap kelompok atau organisasi itu, manakala menyesuai atau sesuai dengan sifat golongan yang selamat, maka dia termasuk daripada firqatun najiyah, golongan yang selamat. Perintah pertama apa? Berpegang teguh, tidak bercerai-berai. Kemudian yang kedua, surat Rum, wala takunu minal musyrikin. Perintah larangan, sekali-kali kamu jangan menjadi orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu siapa yang mempersekutukan Allah, kemudian orang-orang yang memecah belah agama, dan mereka menjadi beberapa golongan farraqu dinahum. Dan tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Tiap-tiap golongan ini bangga diri dari apa yang sudah mereka pilih, ya. Golongan itu berbangga. Ini sudah diingatkan dalam surat Ar-Rum, ya. Harusnya sehebat apapun ormasnya, kelompoknya itu, sejaya apapun, kan bukan itu tujuannya. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Agar tertata rapi, dibuatlah organisasi itu, karena lebih maslahat. Maka hakikatnya organisasi itu tujuan atau sarana? Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kul hadihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah inilah jalanku dan orang-orang yang menyeru kepadaku. Jadi sekolah IT apa, sekolah adab apa, kan sama-sama mengambil peran untuk mengajak manusia supaya ke jalan Allah dalam konteks semakin islami, beribadah kepada Allah. Sama-sama itu tujuannya, dengan segala strategi promosinya mungkin. Dan di sini kemudian dilarang berarti untuk berbangga-bangga dengan golongannya. Dilarang apa? Berpecah belah dengan cara melarang orang lain menghadiri majelis taklim ilmu. Yang berpecah akhirnya hanya boleh taklim di kelompoknya sendiri saja, dan seolah-olah yang lainnya salah, tidak ada kebenaran di sana. Dia apa namanya? Kooptasi. Dibatasi, tidak boleh. Maka bagaimana harus dimoderasi beragama yang benar itu? Unzur man qala wala tanzur qala. Jadi tidak langsung menutup, itu bukan dari halakoh.
saya, itu bukan dari kelompok organisasi saya. Langsung semua yang disampaikan jangan didengar. Nah, ini keliruannya. Ustadz seakan-akan menjadi ukuran kebenaran. Bukan. Ukuran kebenaran, kesesuaian ustadz itu dengan dalil yang dijadikan hujah. Argumentasi ilmiah syar'inya diterima atau tidak? Mana dasarnya, keyakinannya itu? Apalagi dalam masalah yang usul, masalah yang pokok, masalah-masalah akidah, masalah-masalah yang rukun iman, rukun Islam yang tidak boleh berbeda. Di sini kemudian Nabi memerintahkan kita usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum abdan habasiyun fa innahu may ya'si minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdin tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nabi berwasiat kepada kita agar bertakwa kepada Allah. Wasiatul takwa, ya. Bertakwalah kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Itu juga dalam hadis tadi disampaikan dalam mukadimah. Wa atsbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Perintah takwa. Kemudian juga perintah untuk ini biasakan nih. Kalau hidup mau benar nih. Patuh dan taat santri. Wasam'i wa ta'ah. Ini yang paling susah. Sukanya apa? Cenderungannya santri kenapa? Tapi tadi bantah. Makanya disuruh apa? Al adab fauqal ilmi. Adab di atas ilmu. Semakin orang berilmu semakin mudah bantah atau semakin mudah sombong. Karena merasa pintar. Kalau tidak ditata dulu apa? Adabnya. Bahkan di sini ketaatan, ketundukan, patuh kita ini dalam kebenaran sekalipun ini sekaligus bahwa sekiranya ini cilakanya di negara kita Ustadz alim Robbani itu belas dakwahnya nggak mikir dunia, nggak mikir popularitas, dakwahnya nggak mikir bayaran supaya cepat kaya, membayar utang pondoknya, enggak. Sekalipun dia ini budak Habasyi, derajat rendah yang memerintahkan, itu maknanya apa? Kita ini disuruh jangan menerima kebenaran yang hanya terlihat atau dibawakan oleh orang-orang yang mungkin kaya, ya, derajatnya, status sosialnya tinggi, bergelar misalnya. Enggak boleh. Kiai tidak punya gelar akademik, sarjana agama enggak, magister agama enggak, doktor agama juga enggak, apalagi guru besar. Tapi kiai itu menyampaikan ilmu, menyampaikan kebenaran. Di sini kemudian dilarang, ya, kita menolak kebenaran yang disampaikan sekalipun seorang budak Habasyi. Sebab barang siapa hidup, ini prediksi Nabi, ya, siapa yang hidup di antara kamu sampai akhir zaman, tentunya maksudnya, itu akan menyaksikan perselisihan yang banyak, ikhtilafan katsira, banyak sekali perbedaan-perbedaan. Lalu rumusnya bagaimana? Kalau kita menjumpai perbedaan-perbedaan itu, rumusnya apa? Bidiki rumusnya?
Mbak Najma apa tuh Mbak? Rupanya fasayara ikhtilafan katsir, perintah Nabi alaikum. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Alaikum bisunnati. Berpegang teguh kepada sunnah. Kemudian berpegang teguh kepada sunnatil khulafair rasyidin. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali, khalifah pengganti Rasul yang al-mahdiyin. 4 khalifah yang terbebas ya dari yang selamat ya, yang dipastikan mendapat garansi masih dalam keadaan belum banyak fitnah, mendapat petunjuk di sini. Al-mahdiyin. Lalu sudah itu pegang itu adu atau masaku, pegang erat-erat. Kalau kemudian gigit ini adu alaiha bin nawajid, gigit dengan apa? Gigi geraham. Cara ya yang paling kuat dari gigi-gigi yang ada itu dengan digigit dengan geraham, bukan dengan gigi seri atau gigi taring, tapi geraham. Menandakan apa? Pegang sekuat mungkin ya. Bagaimana orang memegang kebenaran itu seperti kalqobit ala jamri. Orang yang istiqomah dalam kebenaran itu seperti orang yang memegang bara api. Agama ini panas seperti api. Kita harus pegang. Kalau kita lepaskan maka kita meninggalkan agama maknanya. Kita beralih kepada keyakinan lain. Kita tidak mengamalkan agama maknanya, melepaskan itu. Berarti pilihannya pegang meskipun panas, ya. Pegang. Kuat, erat-erat keyakinan itu sekalipun apa? Nyawa menjadi taruhannya dalam mempertahankan keyakinan tauhid, dalam mempertahankan keislaman kita ini. Dan kemudian berikutnya kita disuruh berhati-hati dalam masalah yang baru yang diada-adakan. Nambah-nambahi dalam masalah agama. Inovasi dalam masalah agama. Ini tidak boleh. Cukuplah muwafiqus sunnah. Cukuplah apa? Menyesuaikan dengan sunnah, sesuai pas. Ya, sunnah itu seperti kapal ya, Nabi Nuh naik di atas sunnah, selamat. Jangan kita berinovasi dalam masalah agama. Hadirin Allah, kemudian Rasulullah juga telah mengingatkan kepada kita, ala wa inna man qablakum min ahlil kitab iftaraku ala sintaini wassab'ina millah wa inna hadhil millata sataftariku ala salasi wassab'ina sintani wassab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hiya al jamaah. Ketahuilah, kata Rasul, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu, yaitu dari orang Yahudi dan Nasrani, para ahli kitab, telah berpecah belah sampai menjadi 72 golongan. Ya, terpecah menjadi 72 golongan. Dan umat ini, kata Rasul, wa inna hadhil millata sataftariqu ala salasina wa sab'ina, dan umatku, kata Nabi, ya, umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Tuh, lebih banyak tuh. Yahudi Nasrani 72, Islam 73. Sintani wasab'una finnar. 72 golongan itu ternyata finnar, keliru dan masuk neraka. Dan wawahidatun fil jannah, dan hanya satu golongan saja yang
selamat masuk surga. Siapakah itu? Rasul menetapkan dalam hadis beliau al-jamaah. Apa? Al-jamaah. Tidak disebut namanya jamaah muslimin, nama jamaah organisasi apa yang ada di kita, tidak. Tapi dikatakan di sini al-jamaah, berarti orang-orang yang itu bersesuaian akidahnya gitu ya dengan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Orang-orang yang cara beribadahnya bersesuaian dengan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, yang khulafaur rasyidin tadi. Yang dijamin tadi, keharusan kita mengecek akidah kita cocokkah dengan akidah Rasulullah dan para sahabat, sama atau tidak. Cara beribadah kita, kemudian akhlak kita, apakah sudah berupaya mengikuti, meneladani daripada akhlak Rasulullah dan para sahabat. Kemudian berikutnya Syekh Jamil Az-Zainu kemudian menukil hadis ini sekaligus menafsirkan siapa itu jamaah. Kulluhum finnar illa millata wahidah ma'ana alaihi wa ashabi. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali apa? Satu saja, yang mana aku, kata Rasul, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mana aku dan para sahabatku ada di jalan itu, meniti jalan itu. Itulah jamaah yang akidahnya, yang perjuangannya, ya, sifat perilaku kehidupan sehari-harinya identik, selalu beramar ma'ruf nahi mungkar. Itulah karakter dari para sahabat radhiyallahu anhum. Di antum semuanya bisa termasuk golongan ini kalau perilaku kesehariannya juga mengikuti apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Mas'ud ya meriwayatkan khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatan biyadihi summa qala hadza sabilullah mustaqiman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat garis nih, buat garis. Buat garis Rasul dengan tangan beliau. Ini jalan yang lurus, hadza siratal sabilullah al-mustaqim. Ini siratal mustaqim, ini jalan yang lurus. Kemudian wahadan khututan an yamini wasimalihi. Kemudian Rasulullah membuat garis yang banyak, jalan-jalan yang banyak. Itulah jalan-jalan yang sesat itu ada banyak, kesesatan itu ada banyak. Yang benar satu jalan yang lurus. Di mana dalam kesesatan itu setan ya yang menyeru, hadhihi subul laisa minha sabilun ila alaihi syaitan yad'u ilaih. Setan menyeru di jalan-jalan yang sesat itu. Summa qara'a qaulahu ta'ala, kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih dzalika bima asaw dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia jalan yang lurus itu. Karena jalan-jalan itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan kebenaran, jalan Allah. Maka yang demikian itu diperintahkan oleh Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Ini sesat itu jalannya banyak. Yang benar hanya satu. Nah ini, karena kita perlu ya pastikan kita ini berada dalam kebenaran atau bukan. Harus mantep ya. Sifat-sifat orang yang benar jamaah itu harus ada.
Kemudian berikutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Hunyah berkata, adapun golongan yang selamat itu, siapa itu firqatun najiyah? Golongan yang selamat adalah hum ahlus sunnah wal jamaah. Di sini dikatakan adalah ahlus sunnah, orang-orang yang memegang sunnah, pemilik maknanya mengamalkan sunnah dan berjamaah sehingga kuat, ya. Dikatakan juga tafsirnya hum ashabul hadis. Mereka itu juga orang-orang yang ahli hadis. Nah, kita ahli apa enggak ini? Belajar tentang hadis, ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh, Allah memerintahkan agar kita berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim. Nih, berpegang teguh kepada Al-Qur'an Al-Karim. Tidak boleh masuk golongan orang-orang musyrik yang berpecah belah, yang mereka berpecah belah menjadi beberapa golongan dan kelompok. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani telah berpecah belah menjadi banyak, ya. Sedangkan umat Islam ini juga berpecah belah malah lebih banyak lagi. Nah, golongan-golongan tersebut akan masuk neraka karena mereka menyimpang dari apa? Kitab Al-Qur'an, kitab suci Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dan hanya satu golongan yang selamat yang masuk surga, dia itu adalah al-jamaah. Al-jamaah kemudian dicirikan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih. Nih, dalam masalah hadis, dulu kemarin bertanya, hadis yang sahih, yang selamat, yang benar, yang banyak yang meriwayatkan, tidak lagi disangsikan, ya. Itu hadisnya tidak diragukan kebenarannya datang dari Rasul. Maka kemudian sifat berikutnya adalah melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kemudian beliau Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu berharap, ya, berdoa, ya Allah. Beliau memohon, jadikanlah kami, tuh, memohon tuh. Tidak mengklaim yang paling apa? Paling sesuai. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dalam golongan yang selamat, firqatun najiyah. Dan semoga, kata beliau, segenap umat Islam ini termasuk di dalamnya daripada firqatun najiyah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, beliau Syekh Muhammad Jamil Az-Zainu menerangkan manhaj. Manhaj itu jalan, ya. Orang-orang yang selamat itu golongan yang setia. Golongan yang setia berpegang teguh kepada manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya dan manhaj para sahabat sesudahnya. Ini keharusan kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat, di mana kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang beliau jelaskan kepada para sahabatnya dalam hadis-hadis yang sahih, beliau memerintahkan umat Islam agar berpegang teguh kepada keduanya. Taraktu fikum amrain, ya, taraktu fikum sa'atain syai'aini lan tadilu. Ini dalam hadis yang ini, ba'dahuma kitabullah was sunnati wala yatafarraqu hatta yarida alayyal haudha. Aku tinggalkan padamu dua perkara, kalian tidak akan tersesat lan tadilu ba'dahuma, setelahnya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah Rasul. Keduanya tidak akan berpisah sehingga mendatangiku di telaga Al-Kautsar untuk mengucapkan terima kasih, maksudnya disahkan oleh Albani.
Itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya orang yang selamat, golongan selamat adalah golongan yang selamat akan kembali ini merujuk kepada firman Allah, fa in tanazatum, kalau berselisih pendapat, fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau beda pendapat, mereka akan mengembalikan masalah yang diperdebatkan itu kepada Al-Quran, kepada Allah. Itu maksudnya farudduhu ilallah, kepada Al-Quran, war rasul, kepada sunnah. In kuntum tu'minuna billah, jika memang benar kamu itu termasuk orang-orang yang golongan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, dan yang demikian itu adalah akhir yang lebih utama atau yang lebih baik akibatnya. Kemudian juga kalau berselisih, wala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tuh la yu'minu, belum dikatakan beriman. Nah, ini hati-hati nih. Keimanan yang kita banggakan, merasa sudah paling soleh, ternyata diuji, bahkan dikatakan belum beriman apabila apa? Tidak menjadikan Rasul sebagai hakim fima sajara la yu'minu hatta yuhakimuka fima sajara bainahum. Apabila kita tidak menjadikan kamu Nabi Muhammad hakim dalam perkara yang diperselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini sifat yang kedua. Dari golongan yang selamat itu manhaj berpikirnya ketika ada perselisihan mengembalikan perkara urusannya itu kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, ciri golongan yang selamat ini manhajnya mereka mendahulukan firman Allah ini, mendahulukan firman Allah, kemudian sabda Rasul dalam segala urusannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, ya, wattaqullah innallaha sami'un alim. Orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Ini tidak boleh ya. Kalau ada urusan masalah, ada nggak pembahasannya di dalam Al-Quran? Bagaimana ketetapannya? Setelah tidak ada, cek apakah ada dalam hadis yang menjelaskan tentang masalah yang dihadapi ini. Maka kalau sudah ada, tidak boleh mendahului, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Tidak boleh mendahului Allah dan Rasul. Kemudian Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Arahum sayahlikuna aqulu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ini kerusakan orang. Aku mengira mereka akan binasa. Sebab apa? Nabi berkata, Nabi bersabda, sedang mereka malah bantah. Abu Bakar berkata, Umar berkata. Jadi nggak boleh ya. Sahabat pun kalau udah ada hadis Nabi, tunduk, sami'na wa ata'na, tidak boleh membantah. Yang keempat, sifat daripada golongan yang selamat ini apa? Ini golongan yang selamat senantiasa menjaga kemurnian tauhid nih, ya, mengesahkan Allah murni, ekonomi ya bergantung kepada Allah, urusan apa yang suka digalaukan itu, masalah keselamatan bersandar kepada Allah sesulit apapun, dia yakin berdoa memohon pertolongan Allah.
Dalam hal peribadatan apalagi menyembelih, bernazar, bertawakal, semua ya benar, bertauhid. Kalau ada perselisihan, memutuskan hukum yang diturunkan dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, dan berbagai bentuk ibadah lain yang semuanya menjadi dasar bagi tegaknya la ilaha illallah, bahkan tegaknya daulah Islamiyah, ya, negeri Islam, dan menjauhi dan membasmi berbagai bentuk syirik, ini kemusyrikan, ya, dengan segala simbol-simbolnya, nih jauh buang kesyirikan. Dan bagaimana itu menjadi apa? Konsekuensi daripada tauhid. Dan sungguh suatu golongan tidak mungkin mencapai kemenangan jika meremehkan masalah tauhid. Tidak memberantas syirik dengan segala bentuknya. Hal-hal di atas merupakan teladan dari para rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, ciri golongan Islam itu senang dia menghidupkan sunnah dalam hal ibadah, dalam hal perilakunya, ihya'us sunnah. Karena itu mereka menjadi orang-orang asing. Nih, kalau kita jumpai orang itu menjadi asing di antara aglabi apa? Mayoritas. Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Fatuba lil ghuraba. Ini Islam datang permulaannya asing, dan kata Nabi akan kembali lagi menjadi asing seperti awal-awalnya, dan kemudian diperintahkan apa? Beruntung ya menjadi orang-orang yang asing seperti permulaan. Fatuba lil ghuraba alladzi yaslahun nas idza fasadan nas. Ghuraba kemudian cirinya ini, keuntungan besar bagi orang-orang yang asing ini, cirinya, karakternya ini, yaslahu, mereka terus berbuat baik, mereka terus berbuat kebaikan di saat manusia rusak. Mereka terus berbuat amal soleh di saat manusia rusak. Mereka tetap terus berpegang teguh kepada sunnah di saat banyak orang yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai sunnah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat pembahasan pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk kelas saja.